tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Kamu udah nulis rangkuman bab 4, tugasnya besar ya? Sedikit lagi, Lis. Tenang aja, nanti kita kerjain bareng kok. Aduh, kesel banget ya. Padahal lampunya mati. Tapi bawa anak emas di meja depan ini bikin mual. Bukan silau, Jo. Ini anak ambisi yang gak tahu diri. Fir, tolong. Itu untuk ujian aku nanti. Cita-citaku untuk menjadi dokter agar bisa membantu orang miskin. Wah, witty sekali. Tapi kamu lupa satu hal. Untuk duduk di kursi depan ini, kamu butuh lebih dari sekedar otak. Kalian berdua mengisi ruang absen yang kosong. Kenapa kalian jahat banget sama kita? Padahal kita nggak punya masalah sama kalian. Karena diam kamu itu bikin telinga aku berisik. Saya nggak kelihatan cukup. Isi depan licin ya, kayak buat orang kamu. Kira juta cukup. Kalau kesiangan datang, kayak kecelamahan juga kan? Aku nggak akan ceramah, tapi aku nggak tanya. Bilang apa itu di sekolah itu bisa terlihat milik. Dan yang lebih menyedihkan adalah orang yang mengekor para taktik dari teman. Itu. Fir, lihat ya, Dora buat di depan itu serius amat kayak nulis wasiat. Mungkin dia pengen dapat nilai 100. Kasih hadiah, Jo. Berhenti, kita lagi belajar. Lah, itu kan bantuan biar meja kalian gak sepi-sepi amat. Ambil itu jejak, pungutin. Biar tambahan buat di otak-otak kamu yang sampah itu. Apa yang kalian mau? Kita nggak pernah nyari masalah sama kalian. Masalahnya tuh kalian ada di sini. Bangku depan itu cuma untuk orang yang berpengaruh, bukan orang-orang yang baunya itu kayak matahari kayak kalian. Ups, maaf tangan aku licin. Maaf ya, sorry juga. Kalian keterlaluan. Kamu pikir dengan kamu duduk di depan bisa ngalahin aku? Kamu di luar sekolah itu nggak ada harganya. Ada apa ini? Kenapa pas berantakan begini? Ah, Nadia, biasa aja lagi beres-beres sampah. Udah kelas, berarti urusanku juga. Kira membuang kertas dan melempar tas orang itu bukan bagian siswa yang cerdas, melainkan siswa yang terancam. Terancam, Mira, yang bercanda. Iya, terancam. Kalian takut kalah saing kan? Kalian takut sulis dan dia sukses. Kalian cuma penonton di bangku belakang. Makanya kalian harus sulis dan dia supaya turun ke level kalian yang rendah. Jago omongan benar. Kamu nggak tahu apa tentang aku. Aku tahu kamu kesepian, Bir. Kamu pikir dalam beda seorang itu bisa dapat rasa hormat. Udah, itu cuma rasa takut. Kamu bisa bawa aku, kamu bisa lempar kertas ke aku. Tapi
yang ada di kepala aku. Kursi depan ini bukan buat orang yang sombong, tapi buat orang yang mau berusaha. Kalau kamu mau di sini belajar, bukan menghina. Tir, kita di sini untuk belajar, bukan untuk saling menjatuhkan. Aku cuma kesel sama mereka. Orang tua aku selalu membanding-bandingkanku dengan mereka. Aku kayak ngerasa nggak berguna di kelas ini kalau nggak jadi yang paling dominan. Aku cuma ikut biar punya teman. Sulis, bijak, aku minta maaf ya soal kertas itu dan tas kamu. Aku benar-benar keterlaluan. Sulis, aku juga minta maaf ya. Aku nggak bakal ganggu kamu lagi. Tapi jangan lagi ya. Aku maafkan semuanya, tapi boleh gak minta bantuannya buat ngeberesin meja aku? Nah, gini kan enak pilihannya. Bangku depan, tengah, belakang itu nggak penting. Yang penting itu kita saling ngelawan. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan Kelihatan cupu. Sayang, nggak kelihatan cupu. Bikin telinga aku berisik. Samsuci. Kira kita cukup. Aja.